Waalaikumsalam. Bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, kebetulan saya bertugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sidoarjo ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Tentunya saat kita menjabat menjadi seorang pemimpin, untuk masalah setiap hari itu pasti ada beberapa masalah yang timbul terkait dengan masalah yang memang membutuhkan penyelesaian yang urgent maupun tidak. Terkait yang ditanyakan itu ada beberapa masalah yang berkaitan dengan problem dilema etika. Contohnya seperti ini. Kita di sekolah ini itu memiliki tata tertib atau beberapa peraturan untuk anak tidak membeli jajan di sembarang tempat, terutama di area pagar sekolah. Karena apa? Dalam sekolah kita tentunya memberikan pembentukan karakter. Tujuannya kita melarang itu memang tidak lain anak agar mentaati tata tertib, membiasakan diri disiplin dengan aturan yang ada di sekolah. Lebih-lebih kita memiliki kantin. Nah, yang terjadi masalah di situ yaitu di pinggir pagar sekolah kita itu ada wali murid yang memang kebetulan anaknya sekolah di sini dan berjualan. Akhirnya secara langsung kan kita kalau mau menegur itu juga tidak enak karena anaknya sekolah di sini. Kalau tidak kita tegur, aturan dan tata tertib kita juga diabai oleh anak itu jelas. Nah, itu yang merupakan salah satu contoh masalah problem etika terkait yang ada di sekolah kita. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Nah, untuk menghadapi masalah itu, karena satu kita harus memiliki tata tertib dengan komitmen yang kita ingin capai, kemudian kita juga di sisi lain harus memberikan istilahnya menghargai wali murid, karena tidak mungkin kita menegur secara keras. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk boleh jajan di wali murid itu, tetapi dengan catatan tidak saat pada jam pelajaran atau istirahat dalam jeda pelajaran. Artinya memang saat jam-jam istirahat. Wah, keputusan yang sangat solutif ya Bu. Jadi begini Bu, dalam modul ini yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran, lawan kebenaran, dan bujukan moral. Dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bu Titis, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kita biasanya kalau untuk mengidentifikasi suatu masalah sampai kita merefleksi dan menyelesaikan masalah itu sendiri, kita biasanya mengambil dari beberapa laporan dari pihak guru sendiri yang ada di sekolah, kemudian ada beberapa laporan juga lagi dari lingkungan masyarakat, dan nantinya kita dari masalah yang mengacu pada moral ataupun kebenaran itu sendiri, nanti kita biasanya juga menggunakan sistem SWOT. Dalam pemilihan kita ada yang namanya sistem SWOT, itu nanti kita ada keunggulan maupun kelemahan sekolah dan dikaitkan dengan masalah yang ada untuk memberikan penyelesaian yang terbaik untuk masalah itu. Ya, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi ya. Iya. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk pengambilan keputusan dari kepemimpinan kepala sekolah itu ada dua jenis.
Yang pertama, keputusan itu memang ada yang tidak urgent, artinya tidak urgent, kita memang perlu memberikan beberapa pertimbangan karena masih ada jeda waktu untuk memberikan keputusan. Biasanya kita mengadakan rapat dengan beberapa informan, bahkan kita juga nanti akan kita bawa pada rapat dengan guru untuk bagaimana memberikan solusi dari masalah itu. Tetapi apabila masalah itu memang harus urgent, seorang kepala sekolah itu tidak perlu pertimbangan dari pihak guru itu sendiri, karena tidak mungkin urgent dan rapat sean, tidak mungkin. Jadi saat kita mengambil keputusan yang urgent, kita mengambil keputusan dari keputusan pribadi kepala sekolah sendiri dengan mempertimbangkan beberapa hal tanpa meminta pertimbangan dari luar karena urgent. Apabila tidak urgent dan memang itu penting, kita tetap memberikan kesempatan kepada seluruh sumber daya yang ada di sekolah, terutama Bapak Ibu guru dan staf penjaga serta informan, untuk membantu kita dalam memberikan beberapa solusi dan alternatif dari penyelesaian masalah itu. Ya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bu Titis biasanya lakukan menyelesaikan masalah di rumah seperti ini, Bu? Kalau langkah strategik itu memang kita ada yang namanya penyelesaian masalah secara strategis. Kalau menyelesaikan masalah secara strategis, kita pasti membutuhkan yang namanya perencanaan strategis juga. Dari masalah yang muncul, kita memberikan atau membuat perencanaan strategis. Dari perencanaan itu nanti kita akan melaksanakan dari alternatif-alternatif yang sudah kita buat dari perencanaan itu. Kemudian dari pelaksanaan kita akan melaksanakan evaluasi atau sejenis monef lah untuk mengetahui sejauh mana alternatif atau penyelesaian masalah strategis tadi dapat menyelesaikan masalah yang ada. Dari monef, dari perencanaan, pelaksanaan monef, nanti kita melakukan refleksi kembali apa-apa yang perlu dibenahi. Ada nggak Bu hal-hal yang Bu Titis anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ada memang dari beberapa perencanaan. Contoh kalau masalah di sekolah itu sebenarnya banyak nih. Kalau dari perencanaan strategis itu sendiri sampai pelaksanaannya, kita memang apalagi untuk saat ini, contoh paling sederhana pada masalah saat ini itu kita gencar-gencarnya sedang ada deklarasi anti bullying atau anti perundungan. Itu kan termasuk jenis masalah problem terkait dengan etika dan moral juga ya. Itu untuk penyelesaian alternatif ya kita tidak butuh yang namanya rapat. Apabila saat itu juga ada masalah terkait dengan pelanggaran deklarasi bullying ataupun perundungan itu sendiri, saya sebagai kepala sekolah yang memberikan pembinaan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Adakah yang menurut Bu Titis merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, Bu? Kalau tantangan sebenarnya itu banyak, tapi tergantung kita menyikapinya. Kalau memang yang urgent, kita mengambil keputusan secara urgent untuk menyelesaikan masalah yang urgent juga, kita kan tidak perlu pertimbangan terlalu banyak dari luar. Tapi yang tidak begitu urgent, meskipun itu terkait dengan etika maupun dilema moral itu, biasanya menjadi kendala itu justru malah teman-teman kita sendiri, mungkin guru-guru saat kita ajak untuk memberikan beberapa alternatif solusi. Mungkin ada juga keputusan-keputusan yang kita ambil, beliau-beliau itu tidak begitu setuju. Jadi sehingga menimbulkan sedikit kendala bagi pengambilan keputusan. Apakah Bu Titis memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema itu, Bu? Itu tergantung dari memang ya, sudah saya sampaikan dari awal, masalah di sekolah terkait dilema etika orang ataupun masalah yang lain, itu sebenarnya sejak awal tahun ajaran, kita kepala sekolah itu biasanya punya yang namanya beberapa administrasi, SOP lah, semacam SOP itu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tapi juga tadi seperti yang saya sampaikan, pembinaan atau penyelesaian masalah itu tergantung dari masalah yang kita hadapi.
Adapun masalah yang sebelum itu terjadi, masalah itu sudah kita prediksi, itu ada. Nah, itu yang membutuhkan perencanaan atau prosedur. Ada juga masalah yang tidak kita prediksi tapi sewaktu-waktu muncul. Nah, itu saatnya kita akan memberikan penyelesaian secara urgen juga, secara mendadak, dan saat itu juga tidak perlu SOP seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bu Titis dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Tentunya saat kita mengambil pengambilan keputusan dalam penyelesaian suatu masalah yang ada di sekolah, yang mempengaruhi paling besar itu memang teman-teman guru kita itu sendiri. Saat kita memberikan keputusan ataupun memberikan suatu aturan atau alternatif, apabila teman-teman setuju, ya pelaksanaan itu akan berjalan dengan lancar. Apabila ada yang kurang setuju, itu pun menjadi sedikit kendala bagi kami dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir nih Bu, ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Pengalaman dari beberapa pengalaman terakhir ini yang bisa kita ambil yaitu informan itu sangat penting sekali, tidak hanya dari lingkup internal sekolah saja, terutama lingkungan masyarakat yang merupakan customer atau pelanggan dari pelayanan pendidikan kita di sekolah, itu yang sangat penting. Kemudian saat kita memberikan alternatif pengambilan keputusan, memang hendaknya itu sesuai dengan prosedur, tetapi kecuali untuk masalah-masalah yang memang tidak kita prediksi dan sewaktu-waktu muncul, itu yang memang harus kita siapkan. Jadi intinya seorang pemimpin kepala sekolah itu sewaktu-waktu setiap saat itu harus mampu memberikan pengambilan keputusan atau alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Baiklah Bu Titis, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Terima kasih. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, sukses. Kalau begitu, saya mohon pamit Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Puji. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yani bagaimana kabarnya dan keluarga? Alhamdulillah sehat Bu, juga baik sehat. Alhamdulillah. Ada keperluan apa Bu Yani berkunjung ke sekolahan saya? Iya ini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Monggo silahkan. Jika ada yang saya bantu, saya akan membantu sebisanya. Jadi begini Bu Puji, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Gladi Purwo ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bu menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ada Bu, terkait dengan penempatan PPPK yang di sekolah kami, yang mana saat itu di sekolah kami sudah lengkap formasi gurunya, formasi guru kelasnya ya, karena GTT kami itu baru juga mutasi di sekolah kami, kan tidak manusiawi kalau GTT itu dimutasikan lagi ke tempat yang baru gitu. Seperti itu ya Bu. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat ini Bu? Yang pertama kami membicarakan dengan Orwil dan pengawas untuk
memberikan solusi kepada kami terkait guru kelas kami yang akan tidak pegang kelas apabila nanti P3K jadi ditempatkan di sekolah kami, begitu. Wah, keputusannya sangat solutif itu, Bu. Jadi begini, Bu, dalam modul ini yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, Bu, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bu Puji, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kalau menurut saya, lihat dulu masalahnya atau kasusnya. Jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Sebaliknya, jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi ya? Apakah akan mempertahankan GTT atau menerima P3K yang baru itu, di mana keduanya merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Iya, betul sekali Bu Yani. Ya. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Iya, seperti itu ya, Bu, berarti. Terus adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasanya lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Apa ya, Bu, yang untuk mengatasi masalah seperti ini, saya mengkonfirmasikan kepada guru GTT yang bersangkutan dan berdiskusi dengan Korwil dan pengawas. Selanjutnya saya juga merefleksikan diri bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Ya, Bu. Ada nggak, Bu, hal-hal yang Bu Puji anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Bu? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkaitan, yang berkepentingan dengan kasus itu. Adakah menurut Bu Puji merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, Bu? Tantangannya cuma satu, Bu. Iya. Yaitu tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu tadi, dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema itu, Bu Puji? Kalau jadwal tertentu tidak ada, Bu. Tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya utarakan tadi, saya memerlukan diskusi dengan Korwil dan pengawas untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Bu Puji dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tentu saja ada, Bu. Saya berdiskusi dengan korwil dan pengawas dalam mengambil keputusan penting, terutama Ya. yang berhubungan dengan kepegawaian. Oh, jadi begitu ya, Bu. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Gini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan atau masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita harus membangun jaringan komunikasi Ya. yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Ya, oh berarti seperti itu ya, Bu. Oke. Ya Bu Puji, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan kesediaannya dalam wawancara sebagai narasumber wawancara saya hari ini. Ya Bu, sama-sama. Ya. Kalau begitu, saya mohon izin dulu, Bu. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Amin. Semoga juga Bu Yani acara guru penggeraknya sukses, lancar, amin. dan selalu sehat. Iya, amin Bu. Saya berterima kasih dan saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh.